Assalamualaikum, aku Lucy. Hari ini aku pengen bikin vlog tentang permakeupan. Tapi ini beda nih, aku kedatangan Echa. Aku di studionya Hopi Pola, punya Echa kakak aku yang di Makassar. Kenalin, dia mua juga guys di Makassar. Jadi gini Cha, karena lo mua juga, gue mua. Hari ini tuh kita pengen ngebahas etika menjadi seorang makeup artist. Selama ini kan orang tuh sibuknya kayak belajar. Ngapain ya? Begini lo kira dia udah Maya, jadi ini apa di wawancara kan? Jadi ya terus. Nah, oke guys, lanjut. Selama ini kan Mua tuh fokus dengan skill untuk belajar gimana cara teknik-teknik make up gitu. Jadi gue tuh pengen ngebahas dari sisi hospitality, etika, hal-hal yang nggak didapetin kita belajar sama Mua profesional. Jarang sih ya yang ngebahas itu ya. Coba selama lo belajar gimana? Pernah nggak ada yang bahas etika gitu? Kalau pas ini belajar ada, tapi cuman kayak tips-tips, trik-trik beberapa poin aja, tapi nggak yang detail. Yang memang benar-benar yang sejam itu ngebahas tentang attitude, gimana caranya ngadepin klien atau hospitality, kan itu harus nomor satu ya. Kita kan jasa service, jadi ya bukan cuma sekedar makeup gitu loh, gimana caranya biar klien itu nyaman. Nanti gitu. kita lo bahas ya poin per poin. Jadi gini, kalian tahu kan sempat booming Clubhouse pas pandemi kemarin, lo sempat download nggak sih? Sempat download tapi gue hapus lagi. Gue lebih suka Clubhouse karena banyak expert yang sharing di situ gratis, dan banyak hal-hal yang nggak gue dapetin dari segi marketing apa segala macam, mereka for free. Nah kebetulan ada room yang bahas tentang makeup. Gue juga lupa siapa yang bikin room itu. Terus abis itu Kanpan masuk, terus ada Kamar Lain juga, ada pokoknya ada beberapa itu pas banget. Banyak Mua yang bingung. Jadi ini aku rangkum aja ya. Ada beberapa pertanyaan yang banyak ditanyain Mua baru. Nah ini langsung dijawab ke Kanpa. Jadi aku disclaimer ya, ini semua jawaban dari Kanpa Suhan. Ada beberapa juga dari Mua yang lain dan mereka mengiyakan. Jadi bukan dari pendapat gue pribadi gitu. Tapi kita tambahin ya, mungkin pengalaman pribadi ya. Oke, makin seru kan. Nah kita bahas poin pertama. Sebelum jadi Mua itu, kita harus matengin 3 hal gitu Ca, katanya Kanpa nih. Yang pertama, matengin skill, yang kedua matengin mental, terus yang ketiga mateng attitude. Jadi harus berbarengan nih, nggak bisa cuma skill doang. Oke, lo punya attitude, punya skill, tapi mentalnya bukan mental Mua. Ya harus tough. Ibaratnya kayak gue nih, followersnya masih sedikit dan kadang-kadang masih dipandang sebelah mata gitu kan. Dia underestimate mulai dari produknya. Jadi kayak nggak terlalu kayak kasarnya di-appreciate lah. Beda lah sama kalau yang Mua senior, oh iya gitu. Tapi kalau yang ini biasa aja gitu nge-treatnya. Iya gitu. Beda. Tapi nggak semua tapi nggak semua klien seperti itu. Nah udah oke, mentalnya bagus, skill lo bagus. Terus tapi lo nggak punya attitude, jadi lo sombong. Jadi lo nih followersnya banyak, sombong. Nggak boleh gitu, apalagi yang masih baru nih. Lagi-lagi jangan sombong guys. Nah udah gitu lo punya mental, punya attitude, tapi nggak punya skill. Ya nggak bisa juga. Skillnya juga nomor 1. Skill juga, jadi itu harus berbarengan. Jadi emang harus butuh proses ya. Pertanyaan yang banyak ditanyakan Mua baru, kapan aku bisa make upin artis atau public figure atau selebriti? Pertama, nikmati itu prosesnya. Akan ada jalannya ke situ kalau makeup kamu tuh bagus gitu. Terus tunggu mateng yang tadi tuh skill, attitude sama mental biar bagus pas make upin artisnya. Jangan maksa, hasil makeup masih kurang bagus mau make upin artis. Kalau makeup kita jelek, nama kita juga yang jelek. Pasti akan ada kok porsinya gitu menurut aku ya. Karena gue juga dulu awal-awal sempat make upin artis, tapi kan karena majalah. Jadi kan majalah kan selalu ada artis gitu. Tapi stepping stone-nya emang dari majalah juga kan? Kebantunya majalah sih untuk channeling ke media-media itu. Enaknya di kota besar ya itu menurut aku ya. Aku juga pernah di ibu kota di Jakarta kan. Jadi kayak selagi kita networkingnya bagus, kayak dia nih, kayak Lucy nih, Uci ya. Kalau di rumah aku pengen Uci ya. Iya, jadi networkingnya bagus, sama orang attitude-nya bagus. Mungkin banyak Mua lain pada saat itu. Lo berapa sih 2010 ya? 2011 gitu loh. Mungkin ada yang lain gitu loh. Tapi kan karena dia attitude-nya bagus dan repeat order, beauty editornya manggil dia kan. Jadi menurut lo channel sama channel itu Dior. Dior, Chanel, Dior, Chanel sama attitude ya. Tapi lo juga punya
link ke situ juga kan sebenarnya. Iya sebenarnya, cuman aku pindah ke Makassar. Gue tuh bukan juga tipikal yang walaupun gue deket sama seseorang yang famous atau gimana, gue bukan yang mepet ayo dong apa, kecuali kalau emang dia yang request ke gue, berarti kan dia suka makeup gue gitu kan. Ini gitu attitude juga ini guys. Gue begitu, ya. gue nggak yang insist gitu loh, kecuali kalau sekali aja gue udah ngomong ayo dong makeupin kalau pas lagi ngobrol enak gitu, itu semuanya ayo, tapi kalau nggak ada panggilan lagi ya berarti oke. Nah gue nggak mau maksa gitu loh, jangan sampai karena dia deket sama gue jadi dia kepaksa. Bener-bener full makeup tuh dari 2016 baru benar-benar yang aku terjun. Dulu beauty writer, tapi pas pindah ke Makassar banting setir jadi mua. Banyak cuannya. Oke, sekarang pertanyaan kedua yang sering ditanyain mua, gimana pendapat Kak Anpa tentang mua-mua baru yang banyak banget sekarang ini? Kak Anpa itu bilangnya Tuhan udah ngasih jalan sesuai porsinya masing-masing, jadi jangan iri sama sesama mua. Fokus aja sama diri sendiri, perbaiki kualitas skill dan attitude kita. Jangan bandingin diri kita dengan yang lain. Tunjukin aja kalau kita hebat gitu loh, hasil kerja kita bagus gitu loh, pede. Dia aja sebagai mua yang sudah berapa puluh tahun tuh ya, dari zaman belum ada sosial media. Tenang-tenang aja, nggak ngerasa jadi dirinya itu saingan dia gitu. Jadi tuh dia punya signature kali ya. Kalau menurut lo sendiri gimana? Ya sebagai muah yang dari beberapa tahun yang lalu tapi ya masih begitu-begitu aja. Berkembang lah. Ya, alhamdulillah nggak gitu, nggak pernah ngebandingin gini segala macam. Aku juga fokus dengan diriku sendiri. Gimana caranya kita encourage diri kita buat lebih maju gitu loh, nggak jalan di tempat. Misalnya nih aku nggak bisa, terus klien gue tuh minta rekomendasi, Kak si ini nggak bisa, si ini nggak bisa. Sebanyak itu aja masih susah nyari mua gitu. Walaupun memang banyak yang lain, tapi nggak semuanya mereka suka. Nah, jadi kayak tenang aja, itu pasti akan ada rezekinya. Jadi jangan ngerasa jangan sikut kanan sikut kiri ya. Ada juga nih yang nanya, bagaimana cara bersaing secara sehat? Kata Kak Anpa gini, kalau dia mah simple aja nih, pendek banget nih. Tunjukkan kualitas, jangan julid, jangan drama ke sesama mua. Ada aja gue denger nih ya, dari klien, si mua ini kayak gini loh Kak, gini. Gue juga bingung, itu juga gue kenal sama mua itu. Gue jadi kan membalikin diri gue, nanti kalau gue iya kayak gitu ngomporin, nanti kan gue juga pasti akan diomongin ke depannya. Oh iya sih ini bilang kayak gini. Jadi gue kalau ada klien pun yang cerita, ya udah iya aja. Hal seperti itu tuh beneran deh toksik gitu. Kalau misalkan dia seperti itu, kita juga bisa ketularan kalau emang sering ketemu. Pertanyaan keempat yang sering ditanyain mua, bagaimana cara menentukan price list Kak Anpa? Kita harus tahu diri kita di posisi mana, bikin price list sesuai dengan posisi kita. Kalau kita udah sejajar dengan mua-mua eksis, misalnya nih di beberapa pilihan klien kamu disejajarkan dengan mua A, berarti nama kamu sudah seperti dia, boleh naikin PL seperti dia. Bagaimana mencari signature makeup? Mungkin signature kayak statement gitu ya, statement makeup. Ciri khas ya. Ciri khas. Nah katakan pagi nih kita pilih yang kita sukanya aja, makeupnya kayak gimana, kita suka look kayak gimana nih, gitu. Terus biar orang-orang yang menilai signature kita, tapi jangan idealis. Di sisi lain kita harus mendengarkan request klien. Gue juga jadi inget kata Kak Bubah dulu, gue tambahin ya. Kata Kak Bubah waktu itu ada kelas yang aku bikin, jadi Kak Bubah ke Makassar, dia bilang kayak gini, kita juga harus sebagai mua kita harus melek tren gitu, nggak bisa semata-mata kita cuman idealis. Jadi tren itu misalkan kayak sunset look atau apa gitu, kita harus melek gitu. Kalau memang klien mau seperti itu, gimana caranya kita membuat teknik itu yang cocok di klien gitu loh. Kita ngikutin maunya, kita ambil jalan tengah. Jadi signature itu ditentukan 3 hal. Yang pertama looks favorit kita, yang kedua apa tadi? Client request. Sukanya apa? Yang ketiga tren ya guys. Nah itu bikin signature. Kalau semakin bikin signature tuh semakin memudahkan market kita ya. Jadi kita nggak pusing mau kayak gimana Kak makeupnya. Udah pasti yang biasa Kakak bikin aja. Ya benar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membujuk klien atau persuasif sama klien? Misalnya case-nya dia Alisa nggak mau dikerok nih, gitu. Gimana tuh? Ini kata Kak Anpa ya, rendahin suara, usahakan kita lembut ngomongnya, terus kita kasih pengertian, smooth, slowly, terus ya gitu deh, masuklah kita persuasif. Gimana caranya supaya kita bisa bujuk gitu loh. Gimana baiknya
kalau dari kitanya harus peka ya, harus jadi peka. mengatur. Dan ini pertanyaan lagi nih, katanya attitude makeup artist yang harus diperhatikan agar terlihat lebih profesional pada setiap keadaan. Yes. Yang pertama, harus luas dalam bergaul. Jadi Mua tuh jangan se-introvert itu juga. Jadi harus tahu sesama, kenal sama Mua atau apa gitu ya. Terus yang kedua, pembawaan tenang. Pembawaan tenang itu bikin kita memang biar terlihat profesional. Tenang tapi nggak diem juga. Terus komunikatif, tetap yang kayak nyapa orang duluan. Ada tuh Mua yang diem aja selama makeup. Emang sih lebih bagus hasilnya. Cuman kan klien jadi nggak nyaman ya. Ini Mua diem aja, ditanya enggak gitu. Terus persuasif, gimana cara ngebujuk klien, ngedrive klien. Kalau aku bacain sholawat dulu. Next, pandai beradaptasi. Balik lagi ke luas kayaknya ya. Terus kita utamakan kualitas. Kalau semepet apapun waktunya mungkin ya, timingnya atau gimana, tetap kita harus kualitas makeupnya. Kualitas makeupnya harus bagus gitu loh. Jangan udah deh gini aja. Ya jangan. Yang contoh kecilnya nih, kalau kayak brush gitu kan, ya kualitas kan, kita harus tetap bersih kan. Jangan kotor, jangan jorok ya. Terus yang the next itu dress for success, jangan gembel, ya udah proper gitu loh. Penampilannya proper, masih jangan mahal ya. Masih mahal tapi bersih, rapi, enak dilihat lah, good looking, nggak bau. Ya itu penting. Aku tuh kalau mau makeup tuh di sini tuh paling penting, pokoknya parfum. Jadi pas di ngasih kuas tuh enak baunya, jangan juga yang terlalu menyengat baunya gitu loh. Gue juga nyindir nih. Karena aku orangnya suka pusing. Oh iya, ada juga kan, sorry, Mua yang kayak naik motor ya, walaupun dia naik motor kena asap, parfum tuh penting loh. Benar-benar harus gitu, wangi. Aku kan sering naik Gojek juga, jadi tahu banget tuh bau asap seperti apa. Jadi next, klien nggak boleh tahu kita panik gitu loh, harus kalem. Misalkan nih kayak tiba-tiba eyeliner mungkin kecoret dikit kan, oh iya enggak, oh iya bisa kok, ntar dikoreksi, oh ini tinggal dikasih, oh enggak kok. Gimana nih? Aku udah mau habis lagi, gimana nih? Tapi gue pernah ya, tapi gue lupa apaan case-nya. Cuman aku kan orangnya kayak langsung spontan ekspresif gitu kan, jadi kayak oh iya gimana, tar dulu ya gitu. Kalau emang moodnya lagi panik, ya udah tunjukin aja apa salahnya. Oh iya aku ganti bentar ya kak, sorry ya kak, udah sama belum. Jadi kadang gue tuh minta pendapat klien, udah bener belum ya. Jelas instruksinya, belin apapun klien tetap profesional. Nah itu agak susah sih. Secara gue moody ya, jadi kayak harus tetap calm ya. Tetap harus calm. Karena gue Gemini ya, jadi gue bisa mengontrol. Gue baru bermuka dua. Jadi bisa. Awal-awal tuh kalau gue sebel kayak gue lebih ke diem sih. Ada se-fruit tips dari Kanpa. Yang pertama, jangan mikirin cuan dulu, fokus sama hasil. Kanpa tuh emang orangnya konsisten banget ya, matengin skill, attitude sama mental. Itu balik lagi. Start Mua itu harus modal, alat-alat harus udah bagus, dan kosmetik branded salah satu cara biar nggak underestimate. Nah balik lagi nih yang kayak gue bilang awalnya kan kayak gitu, yang kayak gue startup, gue sering sekali di underestimate. Dan tiap gue mulai di underestimate, ya secara nggak langsung gue cerita lah, kan sering ditanya awal makeup kapan kok bisa, ya gue ceritain lah kisah gue. Dulu kan beauty editor, beauty writer dari 2009. Karena for good ke Makassar, jadi gue jadi Mua banting setir, karena ada ilmunya, ya udah gue pakai aja. Gue tetap belajar sama Mua Pro untuk upgrade ilmu. Berarti iya benar, nggak cuma kosmetik doang yang di-upgrade, yang harus modal, ilmu juga modal. Dulu emang belum ada modal juga karena mahal cuy, masuk Puspita Marta gitu-gitu kan puluhan juta. Zaman 2010-2011 emang belum ada sosial media, Instagram belum terlalu ngejual ya. Jadi rata-rata tuh Mua yang sekarang famous banget itu mereka dari Puspita Marta. Jadi kalau misalnya itu stepping stone-nya selain Puspita Marta, ikut-ikut course yang brand, kita gue mau bilang apa tadi ya? Jadi BA produk kosmetik. Gue pengen banget dulu jadi yang MAC, tau gak sih? Mbak-mbak yang jaga counter. Terus kan memang yang jaga counter MAC juga kan beda. Waktu itu kan MAC yang paling high end ya, yang paling top lah Indonesia tuh. BA-nya di MAC itu udah jadi kayak makeup artist. Dulunya kerja di MAC itu dulu kredibel banget itu. Karena di MAC itu karena dapat pelajaran. Memang ada trainernya selalu datang dari luar gitu. Kita tahu karena kita punya saudara kerja di MAC dulu. Paling enak sih sebenarnya tuh di Jakarta ya kalau jadi makeup artist tuh. Belajarnya di Jakarta, tapi nyari cuannya kalau kalian emang di daerah, ya udah tetap aja sebenarnya. Kita ngeliat tuh mereka makeupnya buat-buat kan kalau di daerah. Nah soft tuh banyak kan ada di Jakarta, yang di daerah masih kurang banyak pilihannya. Jadi buat kalian juga nih, kalau misalnya ada yang di daerah, itu salah satu rekomendasi juga.
kalau pas kalian suka yang natural itu bisa jadi pasar juga. Balance lah sekarang di daerah tuh mah. Iya, udah ini sih berkembang banget jauh sejak ada Instagram ya. Dan selebgram itu wah, makeup tuh salah satu parameter keberhasilan makeup gue juga ini apa tau? Apa itu? Suaminya. Nah, maksudnya kayak kalau mereka udah nggak komen aja, minimal senyum aja, ya bagus gitu. Bagus, ya. Wah, gue kayak alhamdulillah berarti makeup gue berhasil karena misalnya nih ceweknya ngerasa dia cantik tapi pas dibilang aku cantik nggak gitu, terus suaminya bilang iya apaan sih menor banget. Wah, itu gue kayak ngerasa terluka banget karena kan si istri pengennya cantik tapi udah pengen di approve juga sama suaminya. Iya gitu. Paling kesel kayak udah kamu bagusan udah makeup, ada cewek yang makeup ngelirik juga. Kalau misalnya kalian ada mau nambahin sepedimo atau pengalaman kalian, sharing di komen ini ya. Habis ini kita bikin yang part kedua ya. Jadi kita bikin mua versus klien. Aku Lucy, aku Echa. Pamit undur diri aja. Sampai ketemu di next episode di part kedua. Thank you for watching.